Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan salah satu tema, yaitu menumpas pertambangan timah ilegal yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dengan NIM 122390080. Bangka Belitung memiliki sumber daya alam sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya alam biji timah dan mineral yang berlimpah merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar penerima devisa negara, pendapatan asli daerah, dan ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan penambangan tanpa izin atau ilegal ini juga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ketertiban masyarakat. Selama ini, penambangan timah sering berbenturan dengan permasalahan lingkungan meskipun timah belum tergantikan. Dengan demikian, dalam jangka panjang komoditas ini masih dibutuhkan oleh dunia. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan penanganan pada maraknya penambangan ilegal tersebut dengan mempercepat regulasi wilayah penambangan rakyat atau WPR. Menurut Pasal 1 Ayat 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, WPR merupakan bagian dari wilayah usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bertujuan agar penambangan masyarakat dilakukan secara legal atau dengan izin. Saya Najwa Fitri Nofriza dengan NIM 122390093. Di slide ke-6 terdapat faktor penyebab dari manusia atau man. Penyebab yang pertama ialah rendahnya kualitas SDM, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, kurangnya motivasi. Lalu penyebab yang kedua ialah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum, lalu masyarakat kurang memahami hukum yang berlaku, dan rendahnya kualitas SDM. Penyebab tiga yaitu sikap acuh tak acuh masyarakat sekitar atau penduduk setempat, kurangnya pengetahuan, dan terakhir rendahnya kualitas SDM. Lalu selanjutnya di slide ke-7 ialah faktor dari metode atau metode. Penyebab yang pertama itu ancaman kerusakan lingkungan, pengembangan kebutuhan sekunder masih kurang tepat, dan lemahnya penataan dan penegakan hukum. Penyebab yang kedua itu prosedur penambangan yang tidak teratur, pengembangan pendidikan yang masih kurang, dan rendahnya pengetahuan akan hukum. Dan yang terakhir yaitu penyebab ketiga ialah lambatnya regulasi wilayah penambangan rakyat atau yang disebut WPR, kurangnya sarana dan prasarana, serta lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Ginting dengan NIM 122390095 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Faktor ketiga yaitu made change. Penyebab pertama minimnya sarana penunjang pertambangan. Contohnya seperti pemerintah tidak memberi sarana seperti mesin-mesin yang digunakan saat pertambangan. Kedua, kekurangan dana untuk menunjang fasilitas. Tidak ada yang memberikan dana kepada masyarakat untuk membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Ketiga, kesalahan teknik di area pertambangan menyebabkan kecelakaan. Beberapa dari masyarakat mungkin sudah memiliki sarana untuk melakukan kegiatan pertambangan, namun mereka tidak memiliki sarana untuk menjaga keselamatan dari mereka sendiri. Penyebab kedua yaitu karena tindakan di area tambang itu ilegal, jadi tidak disediakan dana untuk membeli fasilitas penunjang. Alasan tindakan tambang itu ilegal karena sangat merusak ekosistem yang ada di sana. Kedua, kurangnya royalti dari iuran tetap untuk pertambangan. Tidak ada investor yang memberikan iuran yang tetap kepada pihak pertambangan. Ketiga, tidak ada izin di area tambang. Artinya adalah tidak ada izin dari pemerintah untuk membuka area tambang di area tersebut. Penyebab ketiga, tidak ada dukungan kegiatan dari pemerintah. Sama seperti sebelumnya, artinya karena kegiatan tambang merusak ekosistem, jadi pemerintah tidak memberi izin untuk atau tidak memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kedua, kurangnya investor.
Kekurangan investor di sini berkaitan dengan beralasan karena pemerintah tidak memberikan izin kepada masyarakat, apalagi kepada pihak investor untuk menginvestasikan apa yang mereka miliki pada area tambang. Ketiga, kurang teknisi dan perhatian dari tenaga kerja untuk mesin. Di sini disebabkan karena para pekerjanya adalah masyarakat yang kurang pendidikan, jadi mereka tidak mengerti untuk menjaga dan memperhatikan mesin-mesin yang telah tersedia. Keempat, faktor market atau pasar. Penyebab pertama adalah masyarakat. Masyarakat tidak mengerti bagaimana cara agar penjualannya itu dapat lancar. Kedua, pemerintah. Pemerintah tidak mendukung penjualan tersebut karena kegiatan pertambangan itu adalah ilegal. Penyebab kedua, kekurangan ekonomi di masyarakat. Kekurangan ekonomi di masyarakat ini dapat menyebabkan masyarakat semakin ingin melakukan kegiatan pertambangan karena kegiatan ini dapat menghasilkan uang lebih banyak. Kedua, upaya meredam tindakan ilegal. Pemerintah telah melakukan beberapa tindakan untuk meredam kegiatan pertambangan, namun banyak juga masyarakat yang tetap melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Penyebab ketiga yaitu banyak PHK di daerah tambang. Ini disebabkan karena banyak area tambang yang ditutup oleh pemerintah sehingga masyarakatnya banyak yang di PHK dari pekerjaan tersebut. Ini disebabkan karena tindakan yang dilakukan itu ilegal. Faktor kelima adalah money atau uang. Penyebab pertama adalah harga jual timah. Kita tahu bahwa harga jual timah itu sangat mahal sehingga ini menyebabkan kesejahteraan hidup masyarakatnya lebih terjamin. Penyebab kedua, lebih banyak mendapat keuntungan sebagai penambang dibandingkan mereka hanya sebagai petani, nelayan, dan lain-lain. Penyebab kedua yaitu minim pendidikan masyarakat. Karena masyarakat berpikir bahwa melakukan tambang bisa menghasilkan uang lebih banyak, mereka tidak memikirkan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Penyebab ketiga yaitu krisis ekonomi yang mengharuskan. Krisis ekonomi di sini terjadi karena mereka belum terbiasa melakukan kegiatan pertanian, nelayan, karena sejak kecil mereka sudah melakukan kegiatan penambangan, namun sekarang pemerintah sudah menutup kegiatan tambang karena sangat merusak alam. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Anggun Mahadewi dengan NIM 122390091. Slide berikutnya ada faktor yang keenam berasal dari material, yaitu penyebabnya yang pertama, ketersediaan timah yang melimpah, dan penyebab yang kedua yaitu pembukaan lahan tambang baru. Lalu di slide berikutnya terdapat diagram fishbone yang menjabarkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi beserta dengan penyebabnya. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Anandari dengan NIM 122390099. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor identifikasi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang berpengaruh secara faktor potensial. Yang pertama yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan atau penggunaan sumber daya alam dan hukum. Terdapat pada tabel fishbone M1.1, M1.2, M1.3, M1.1.1, M1.2.1, M1.3.1, M1.3.1, M2.2, M2.3, M2.1.1, M2.2.1, M4.2.2.1, dan M5.2.1. Faktor yang kedua yaitu masih melemahnya penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat hukum. Terdapat pada M2.3.1.1, M3.1.1, M2.4.1, dan M2.4.1.1. Faktor yang ketiga yaitu masalah ekonomi masyarakat. Masalah ekonomi masyarakat Bangka Belitung cukup baik karena dibantu oleh penambangan timah.
yaitu terdapat pada tabel Fishbone M4.1.1, M4.1.1.1, M5.1, M5.1.1, M5.1.1.1, dan M5.3. Faktor yang terakhir yaitu faktor utama dari pembukaan lahan tambang tersebut, terdapat pada tabel Fishbone M6.1. Selanjutnya, menumpas pertambangan ilegal di Bangka Belitung secara analisis SWOT. Halo, nama saya Puspa Serikandi Nusantara dengan NIM 122390098. SWOT Matrix Strength atau S. 1. Potensi sumber daya di Bangka Belitung. 2. Adanya hukum yang menaungi permasalahan. 3. Kepedulian dari pemerintah dalam upaya meredam tambang ilegal. 4. Sumber penghidupan masyarakat. 5. Adanya program reklamasi daerah bekas pertambangan. Kemudian, weakness atau W. 1. Sikap penambang ilegal yang hanya memikirkan keuntungan namun tidak peduli akibatnya pada alam. 2. Rendahnya kualitas SDM. 3. Legalitas pertambangan yang tidak jelas. 4. Rendahnya upaya dari masyarakat. 5. Limbah tambang hingga di kawasan reklamasi laut. 6. Timbul konflik sosial antar warga. Kemudian opportunity atau O. 1. Potensi penyokong kehidupan masyarakat. 2. Luasnya daerah yang mengandung mineral, biji timah, dan bahan galian pada tanah. 3. Berperan penting pada pemasaran timah Indonesia di global. 4. Permintaan pasar yang secara bertahap tinggi. 5. SDA yang berpotensi besar dapat dikembangkan. 6. Luasnya area penangkapan ikan. 7. Banyaknya potensi sumber daya alam yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian threat atau T. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Kegiatan pertambangan ilegal dan tidak terkontrol. 3. Pertambangan ilegal menyebabkan kerugian bagi negara. 4. Munculnya ekspor logam timah bebas. 5. Eksploitasi kawasan perairan. 6. Keselamatan kerja yang kurang diperhatikan. 7. Pengaruh buruk pertambangan bagi kesehatan warga sekitar.